Selamat pagi saudaraku dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari Markus pasal 15 ayat 46. Demikian firman tertulis. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah dalam rangkaian liturgi gerejawi kita renungkan sebagai Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi adalah satu hari yang mengantarai waktu kematian dan waktu kebangkitan Yesus. Sabtu Sunyi adalah waktu penghayatan di mana Yesus berada dalam kubur gelap dan sunyi. Biasanya Sabtu Sunyi dihayati di dalam keheningan yang menyelimuti. Saudaraku yang terkasih, untuk mengantar kita di dalam penghayatan Sabtu Sunyi, kita bertemu dengan teks Alkitab yang berasal dari Markus pasal 15 ayat 46. Melalui firman Tuhan ini kita membaca tentang seorang bernama Yusuf dari Arimatea yang meminta jenazah Yesus dari Pilatus untuk ditempatkan dalam sebuah kubur yang baru. Dan permintaan ini dia lakukan setelah Yesus disalibkan dan meninggal di atas kayu salib. Saudaraku, ada yang menarik di sini. Yusuf dari Arimatea adalah seorang murid Yesus yang merahasiakan kepercayaannya karena takut akan para pemimpin agama. Namun di saat-saat sulit, ia berdiri teguh dan mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk menghormati Yesus dengan memperlakukan baik jenazahnya. Dalam hal ini, Yusuf mengambil tindakan sangat berani di tengah situasi yang sangat berisiko. Di puncak kemarahan orang-orang terhadap Yesus, Yusuf justru memberi penghormatan dan mengungkapkan cinta kasihnya kepada Yesus. Tindakan ini jelas berbanding terbalik dengan sikap murid-murid Yesus. Jangankan meminta mayat Yesus, para murid tidak mampu mengaku, apalagi untuk mendekat ke salib Yesus. Tidak berlebihan jika kitab-kitab Injil mencatat bahwa setelah kematian itu terjadi, para murid yang begitu dekat dengan Yesus, bahkan bersama-sama dengan Yesus, mereka justru memilih untuk mengurung diri dalam kamar dengan pintu-pintu yang tertutup. Tetapi berbeda dengan Yusuf dari Arimatea, ia memilih bersikap berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh para murid yang notabene dekat dengan Yesus saat itu. Saudaraku yang terkasih, melalui firman ini kita dapat belajar dari sikap Yusuf. Pertama, kita dapat belajar tentang pentingnya berdiri teguh dengan kepercayaan kita, bahkan ketika dunia di sekitar kita terasa gelap dan sunyi. Kedua, kita dapat belajar tentang pentingnya berharap dalam saat-saat yang sulit. Meskipun situasi di sekitarnya kelam, Yusuf dari Arimatea tetap memiliki harapan dari pribadi Yesus yang telah mati itu. Harapannya jugalah yang menggerakkan untuk melakukan apa yang terbaik untuk dilakukannya saat itu. Di tengah hinaan yang mendera Yesus, Yusuf tetap melihat bahwa ada yang baik dari diri Yesus. Saudaraku yang terkasih,
perjalanan hidup kita terkadang melalui lorong gelap, melalui lorong pengap dan sunyi. Saat-saat itu kita terasa sendiri. Namun ketika kita berharap pada Yesus, ada saja kekuatan baru yang membuat kita mampu bertahan. Harapan itu memampukan kita bersikap meskipun segalanya terasa mengancam. Namun dengan sikap yang berani sedemikian rupa, kita dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain yang sekaligus membangun kekuatan di dalam diri kita sendiri. Karena itu berharaplah kepada Yesus dan bersikaplah berani untuk menghadapi kenyataan hidup yang sulit ini. Karena berharap kepada Yesus dapat menambahkan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari yang kita tempuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi sulit. Dan mampukan kami untuk berani mengambil sikap meskipun orang lain di sekeliling kami memilih sikap yang lain. Kami memohon bahwa di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah perjalanan yang sulit ini, kami terus mendapatkan kekuatan baru karena kami menaruh harapan kepadamu. Hari ini pun kami memulai hari kami dengan menaruh harapan kepada Kristus bahwa Engkau akan menghadirkan yang baik bagi kami dan terus memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani apapun situasi yang ada di hadapan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin.